antara hukum positif dan hukum agama, fikih-fikih yang dirumuskan akhir ini, menurut saya tidak terlalu banyak pertentangan sebetulnya. Ya hanya mungkin lebih progresif, lebih modern ya, sebagaimana ciri Muhammadiyah lebih berkemajuan lah cara lihat depannya gitu. Betul, keren sekali. Dan saya juga beragama yakin juga kita ini kan dikawal dua pihak, malaikat kita ini, motif. Jadi kita yakin kalau semua itu tanpa izin Allah tidak akan ada bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif kisah hidup, pemikiran dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Bersama saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. Iya, Us Ilham. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang advokat, dosen, juga ulama gitu. Kalau kemarin kita bertemu dengan para filsuf, ulama, sekarang kita bertemu dengan ahli hukum. Beliau adalah Al-Ustadz Haji Nur Ismanto, SHMSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, bersyukurlah, sehat. Sehat Ustadz ya. Saat ini umurnya sudah berapa Ustadz? Ya, akhir 59 berarti hampir 67 ya. 67, ya. Masya Allah. Iya, Ya, hampir 67 67 tahun. ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz. Amin, amin. Terima Akhir-akhir kasih. ini kesibukannya apa Ustadz? Ya, saya memang ada 3 kegiatan setidak-tidaknya ya. Yang pertama, sesuai dengan profesi saya sebagai seorang advokat, ya saya membantu ketika ada kepercayaan masyarakat mempunyai masalah hukum untuk dibantu diselesaikan, yaitu tugas profesi utama saya. Yang kedua, memang sejak saya lulus kuliah itu memang sudah di samping saya terlibat lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum Jakarta sebelum saya lulus mahasiswa, sehingga keilmuan yang saya dapatkan dari dunia praktisi bantuan hukum itu diberi kepercayaan untuk menyampaikan pengalaman itu di perguruan tinggi, antara lain di Fakultas Hukum UI, kemudian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga, dan pernah juga di UIN Sunan Kalijaga. Itu yang pertama ya, atau yang kedua ya, ngajar itu ya, sebagai tidak tetap ya. Yang ketiga juga di organisasi sosial keagamaan seperti di Muhammadiyah, di Tarjih, dan di MUI, DIY, di IPHI, DIY, Persaudaraan Haji ya. Terus ada juga di beberapa kegiatan komite sekolah atau alumni ya. Saya memang kebetulan senang banyak memanfaatkan waktu untuk gerak di luar rumah. Wah, 67 tahun tapi aktivitasnya banyak sekali ya. Ya, sedikit-sedikit lah gitu. Dari ketiga kategori itu Ustadz, mana yang lebih itu menggambarkan sebagai Pak Nur Ismanto? Dari advokat, dosen, aktivis. Ya, mungkin ya lebih ke profesi advokat ya. Artinya yang saya lebih mendalami dan saya lebih bisa berperan lebih banyak, maksimal. Jadi saya juga di organisasi advokat, dulu Ikatan Advokat Indonesia selama 2 periode, di Peradi sekarang jadi Ketua Dewan Kehormatan, dan saya dulu juga di Yayasan LBH Indonesia. Jadi lebih banyak di dunia hukumnya memang ya, ngajar bagian daripada pengabdian juga dari ilmu yang saya dapat, dan di Muhammadiyah ya saya membantu, karena saya juga pernah duduk di ranting, di cabang, terus di daerah, tapi di lembaga dulu sebentar. Di wilayah saya nggak pernah, tapi tiba-tiba malah saya kok dipanggil di Tarjih ya, ya saya mau nolak bagaimana, tapi menerima ya. Sebetulnya
agak berat karena kompetensi saya yang agak kurang. Saya dulu waktu awal di Tarjih ya, saya ini sebetulnya juga mualaf di Tarjih, saya bilang. Oke. Iya. Pas masuk ada syahadat dulu apa? Ya, Ustadz Nur Ismanto ini merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode pertama kali masuk di 2005 sampai 2010 sampai sekarang, berarti sudah 4 periode dan sekarang menjadi sekretaris di Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga. 4 periode itu ya sekitar 20 tahun Lebih, Ustadz ya, 20 tahun lebih. Itu bagaimana Ustadz kalau bisa diceritakan, tadi kan bukan dari Muhammadiyah gitu, awal mula bersinggungan dengan Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi anggota di pusat. Iya, tadi saya sudah ceritakan memang pernah duduk di kepengurusan ranting, di mana tempat saya tinggal dan setelah saya berkeluarga itu sebetulnya. Dan kemudian di cabang wilayah tempat tinggal saya, kemudian di daerah juga wilayah domisili saya. Ya. Nah memang sebetulnya saya latar belakang pendidikan saya di bidang keagamaan itu memang terbatas atau bahkan minim ya. Karena sekolah dasar saya di sekolah dasar negeri, SMP juga sampai SMA juga negeri terus. Kemudian perguruan tinggi meskipun ada identitas Islam tapi ilmu agama nggak dominan ya. Artinya tidak banyak itu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI itu ya. Nah saya juga tidak tinggal di lingkungan pesantren gitu ya. Tapi di keluarga saya memang keluarga Muhammadiyah. Jadi ayah saya Muhammadiyah, aktif gitu. Ibu saya juga di Aisyah. Kakak-kakak saya juga gitu ya, saya jadi terbawa. Ya. Jadi bisa dicek mungkin DNA saya memang Muhammadiyah. Gitu. Muhammadiyah kultural bahasanya. Iya, berawal dari seperti itu lalu ya memang saya tertarik dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Ketika saya masih kecil, bapak saya di Muhammadiyah di daerah sampai kegiatan setiap malam Selasa itu pengajian di Jogja. Saya dari Gunung Kidul, jauh ya. Bapak saya itu pengajian malam Selasa mungkin di Masjid Besar Kauman apa itu. Dan ya itu saya juga terkenang perjuangan bapak saya di Muhammadiyah. Jadi waktu itu zamannya masih yang saya kenal waktu periode Pak R. Fahrudin. Gitu ya. Bapak saya jadi ketua daerah dan pernah juga yang saya ingat itu ada cerita yang menarik karena pada tahun 80-an itu kan sedang marak untuk membuat organisasi berasas tunggal. Iya. Ya, Pancasila. Ya waktu itu di kalangan Muhammadiyah saya sempat dengar cerita-cerita nguping saja, nggak langsung itu. Ya Muhammadiyah waktu itu katanya hampir juga merubah statusnya sebagai sebuah gerakan. Karena mungkin untuk menerima asas waktu itu masih alot gitu, masih gitu ya, cuman Pak R. Fahrudin. Nah termasuk ayah saya juga dulu pernah menyampaikan pidato milad wilayah di Gajah Mada waktu itu, mungkin kegiatan milad wilayah Muhammadiyah. Jadi dari Gunung Kidul, bapak saya dengan ibu saya datang ke Jogja naik sepeda motor kuno ya, Vespa Kungo atau berapa itu. Itu artinya perjuangan-perjuangan yang saya merasa termotivasi atau tersugesti juga, sehingga saya kemudian mungkin saya dapat NBM pun sudah periodenya Pak Amin Rais. Ya, Bapak juga kan masuk ranting cabang itu karena sebelumnya kan saya bukan IPM ya. Walaupun saya berorganisasi ya saya dulu di Pelajar Islam Indonesia di PII, di HMI ya. Saya nggak di IMM memang. Berarti Pak orang tua Pak Nur itu sebenarnya tokoh agama bukan? Karena kan kayak ngisi pengajian, jadi ketua PDM malah. Iya. Ya emang beliau ya, ayah saya almarhum itu kebetulan yang saya dengar itu pernah satu pondok pesantren dengan Pak R. Fahrudin di Darul Ulum Kulon Progo, Galur itu. Jadi militan ini enggak, ya karena bapak saya kemudian dari Kulon Progo, mungkin itu pondok terdekat. Terus, tapi lebih senior Pak R. Jadi Pak R selesai tahu bapak saya baru masuk, ya bapak saya sedikit-sedikit emang punya basic agama, sehingga waktu itu jadi pegawai kantor urusan agama. Waktu itu kantor urusan agama itu juga dulu kalau pengetahuan saya mengurusi perkawinan sama perceraian. Dulu itu masih kantor urusan agama. Sehingga waktu ada pengadilan agama, bapak saya baru masuk di
pengadilan agama. Ya, jadi berarti memang barangkali nilai-nilai ajaran Islam itu tidak didapatkan di pendidikan formal, tetapi didapatkan dari orang tua langsung. dari keluarga sama Iya, paling ya di lingkungan tempat tinggal, ikut ngaji gitu kan. Iya. Kalau dari sosok orang tua sebagai bahasanya dari pimpinan daerah Ustadz ya tadi sebagai ketua PDM berarti ayahnya. Waktu itu Waktu ya. itu. Jadi, Nah dari sosok seorang ayah, Ustadz melihat Muhammadiyah dari sosok ayah Ustadz Nur Ismanto bagaimana? iya, jadi organisasi Muhammadiyah waktu itu memang di daerah saya di Kabupaten Gunung Kidul itu ya cukup meskipun tidak nampak besar gitu, tapi militansinya nampak gitu. Jadi waktu itu di rumah saya sering dipakai rapat itu misalnya sore atau malam habis sisa. Ya organisasi saya jadi mendalami juga seperti di berbagai organisasi. Kepengurusan gitu ya yang jalan tidak banyak. Jadi kalau rapat paling hanya 5-7 orang. Nanti air teh sama pisang goreng gitu kan. Itu saya nampak organisasi Muhammadiyah itu ya organisasi yang tadi bisa dibilang sangat militan ya. Jadi tidak memerlukan sebuah massa yang banyak ya, tapi gerakannya konsisten, continue gitu ya. Jadi Dan terasa oleh masyarakat. ya terasanya barangkali juga proses ya, butuh waktu karena memang sepertinya Muhammadiyah itu memang organisasi yang sedikit agak terpelajar ya. Mungkin pengajuannya masa banyak gini-gini, kalau itu kan lebih pada proses edukasi ya, nilai-nilai keislaman yang kemudian ya banyak dikenalnya dikembang di dalam dunia pendidikan kan. Iya, betul. Misalnya ada SD Muhammadiyah, SMP, SMA, tapi ke masyarakat sendiri kadang-kadang mungkin atas nama Muhammadiyahnya itu tidak begitu terasa menggema waktu itu betul, ya. betul. Ya mungkin ada milad-milad kadang-kadang kan itu hanya untuk internal ya. Betul. Atau kecuali paling kalau ada misalnya ta'aruf, pawai atau apa itu ya inilah salah satu dalam tanda petik mungkin pejuang-pejuang Muhammadiyahnya. Ustaz, tadi di tahun 2005 itu kan bergabung di pusat. Itu ada yang mengajak kah atau bagaimana Ustaz sampai kemudian terlibat di pusat? Posisi Ustaz saat itu sedang di mana? Iya, saya memang selama ini tidak pernah keluar Jogja ya. Ya, jadi saya kelahiran Gunung Kidul, setelah saya menikah saya tinggal domisili di Bantul ya. Karena saya ya memang kesibukan saya sudah di Jogja ya. Tadi seperti saya mulai di LBH tahun 83 ya sampai 89 atau 90 berapa itu. Nah, saya juga beristri, kemudian dari Bantul, kemudian saya sempat kontrak juga jadi kontraktor 3 tahun ya, baru disuruh tinggal di salah satu lahan PMI ya, lahan Pondok Mertua Indah. Gitu. Nah di situ sebenarnya saya waktu itu mau menempati situ kok saya belum merasa stok ya, namanya lingkungannya belum kondusif, belum sehat. Tapi waktu itu terus ada bangunan masjid di lahan tanah mertua saya, walaupun itu juga dibeli tapi dengan harga murah. Setelah ada masjid, saya baru sisa di situ, saya bangun tahun 90, jadi saya menghentikan kontrak. Jadi saya kalau ke masjid itu hanya jalan berapa langkah saja sekarang kita tinggal lompat. Ya, tinggal lompat. Nah itu saya setelah ikut ranting tadi cabang dan daerah, saya belum pernah mengenyam di wilayah. Tiba-tiba saya tidak salah, saya lupa persis itu disodori, mungkin diajak untuk gabung ke Muhammadiyah, ke PP ya artinya. Nah ya saya waktu itu ragu antara iya dan tidak, ini kerja organisasi yang sifatnya nasional di tingkat pusat. Apa yang bisa saya perbuat gitu kan. Tapi satu sisi ya ini mungkin peluang buat saya untuk menambah pergaulan ilmu ya, karena juga kita punya falsafah kalau kita dengar orang-orang pintar, orang-orang baik itu mudah-mudahan ya sedikit-sedikit ada impact-nya buat saya. Apa reaksi ketika itu ketika mendapat undangan, wah jadi anggota Majelis Tarjih nih. Ini kan kumpulan orang-orang yang memang mendalami ilmu agama, sedangkan Pak Nur sendiri lebih banyak berkutat di
hukum yang di luar hukum Islam. Iya, iya, iya. Ya, saya sebenarnya pemahaman tarjih pun waktu itu juga belum begitu mendalam ya. Heeh. Yang ngerti saya ini di sebuah organisasi bersifat nasional, di pucuk pimpinan struktur pusat gitu. Ya, tapi karena saya juga sudah eh, pengalaman organisasi saya kira sudah agak lama ya. Saya Ya. dari SMP itu udah di PII sampai mungkin mau di wilayah ya. Kemudian saya di organisasi profesi advokat, sering kegiatan Munas, misalnya di LBH saya juga sering di Jakarta. Jadi tidak terlalu beban itu dari segi keberadaan mungkin tidak, tapi dari segi kompetensi emang saya nanti bisa berbuat apa ya gitu Ya. kan. Ya, tapi karena saya mungkin dilihat dari kompetensi saya di bidang hukum, Heeh. barangkali ditarjih mungkin itu diperlukan atau dibutuhkan. Nah, ya sudah, mungkin itu yang barangkali panggilan terhadap saya ya. Jadi saya ya beradaptasi, menyesuaikan, dan pikiran saya juga barangkali tarjih juga memiliki karakter yang ingin inklusif, Betul. tidak kemudian minded hukum Islam Ya. tarjih, tapi mungkin juga memerlukan hukum-hukum yang itu memang bisa Ya. saling memperkuat Iya. atau diselaraskan gitu. Nah, jadi itu yang saya rasakan pada Iya. awalnya gitu. Berarti dengan masuknya Pak Nur Ismanto di dalam jajaran Majelis Tarjih itu justru memperkaya sudut pandang tarjih, tidak hanya dari sudut pandang berbasis fikih dan hadis mungkin ya, tetapi juga dari sisi hukum positif yang ada di Indonesia begitu ya mungkin Iya. Pak Nur. Mungkin dari beberapa di antara pengurus tarjih atau yang punya peran untuk mengidentifikasi struktur personal, mengelola itu, mungkin ini bisa jadi ada pemikiran seperti itu. Ya saya tidak tahu persis ya, tapi itu dugaan saya saja. Dugaan saya, mudah-mudahan dugaannya tidak terlalu banyak meleset gitu. Tapi apa kesan yang paling didapatkan dari Pak Nur Ismanto selama beraktivitas di lingkungan Majelis Tarjih? Ya, pertama saya memang menjadi dari segi kegiatan itu kita kan juga sering dulu ada rapat-rapat yang sebelum COVID itu memang rapatnya selalu offline ya. Jadi Ya. kita awalnya juga sering misalnya mendengar dulu ada kultum juga itu sebelum rapat itu misalnya kan. Ada kultum? Iya, artinya dari pimpinan itu ada yang ngisi ceramah dulu. Saya masih ingat sekali waktu itu seperti bom Bali itu tahun berapa ini misalnya? 2002. Nah, saya kan baru masuk 2010 ya. 2005 Ustaz. 2005 lah ya, itu kan ada hampir itu. Waktu itu saya ingat Ustadz Waman itu ngisi kultum ya, itu menyinggung soal materi bom Bali gitu. Oh, bom Bali 2 itu kayaknya 2006 kalau nggak salah. Dua? Bom Bali 1 kan 2002. Heeh. Bom Bali 2 itu 2006 kalau nggak Ya, salah. ya pas 2002 atau apa. Artinya yang saya rasakan kemudian ya bersinggungan juga, artinya hukum-hukum agama dengan hukum-hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat dan kenegaraan kita itu ya saling terkait. Artinya itu ada hukum yang kemudian menjustifikasi misalnya perbuatan itu nggak boleh gitu ya. Dan ternyata juga hukum negara, walaupun waktu itu undang-undang terorisme belum ada, bahkan waktu itu ada Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memaksakan agar itu bisa dijerat hukum yang lebih berat daripada pidana biasa. Nah itu jadi saya menambah wawasan itu, dan memang saya juga pernah diminta waktu itu tidak salah juga mengkaji perspektif hukum positif tentang teroris waktu itu. Ya, waktu itu dengan Pak AM Fatwa almarhum waktu itu dijadikan satu itu ya panel gitu. Tapi ya makanya sudut pandang hukum nampaknya memang mendapat perhatian yang diperlukan juga gitu untuk kajian ketarjihan. Itu yang tentang terorisme itu tadi, kayaknya menarik. Apa yang waktu itu disampaikan Pak Nur Ismanto? Ya, seingat saya bahwa terorisme itu adalah sebuah bentuk kegiatan teror, kekerasan yang kemudian itu
bisa menciderai bahkan membuat orang lain meninggal dunia, Ya. itu memang dalam kitab undang hukum positif hukum negara kita itu tidak diperkenankan, Ya. tidak boleh ya. Tidak Jadi boleh. itu termasuk jenis tindak pidana kriminal ya. Apalagi kemudian dilatar belakangi dengan sebuah ideologi keyakinan gitu ya, dia kan semakin ekstrim ya, Ya. semakin radikal dalam tanda petik. Nah, itu perlu juga tantangan buat organisasi kesosial keagamaan Ya. untuk menjelaskan bahwa tindakan-tindakan seperti itu tidak dibenarkan dalam agama gitu ya, di samping dalam hukum positif atau hukum negara. Nah, jadi mungkin perjuangan ideologi itu ya kita sudah sepakat memang negara kita negara Pancasila Betul. gitu kan. Kalaupun ada ideologi lain mestinya ya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melakukan tindakan Iya. kekerasan itu. Iya. Ya. Segala tindakan kekerasan apapun tidak dapat dibenarkan, Dibenarkan. terutama di dalam Islam ya, Muslimah. Iya. Oke, Ustadz sebagai seorang ahli hukum begitu ya tadi. Yang nggak ahli-ahli juga. Ahli. Cuman menekuni di bidang hukum. Menekuni di bidang hukum, kemudian bergabung di Majelis Tarjih tadi kan, misalnya berkontribusi dalam apa tadi tentang Terorisme dari sudut pandang. begitu. Nah, selama 4 periode ini dengan keilmuan Ustadz di bidang hukum, apa saja yang sudah Ustadz berkontribusi di Majelis Tarjih? Ya sebetulnya ketika akhir-akhir ini kan sering kita membahas sebuah fikih-fikih ya, fikih-fikih kontemporer ya. Misalnya fikih tentang agraria ya. Fikih agraria itu kan perspektif tanahnya kan perlu juga dikaitkan dengan hukum-hukum yang berkembang jalan di negara kita Republik Indonesia. Ya, saya diminta juga untuk melihat dari perspektif hukum tanah ya, dari segi hukum positifnya. Kemudian juga misalnya fikih difabel ya, itu kan juga tentu merujuk pada perundang-undangan tentang disabilitas ya, itu yang sudah ada ya. Jadi kayaknya terakhir ini banyak fikih-fikih yang terkait dengan dunia hukum. Betul. Ya, termasuk juga apa? Terakhir fikih lansia. Lansia ya, lansia juga itu kan ada undang-undang lansia. Terus kemudian revisi fikih kebencanaan, Ustadz. Iya, Ismanto juga ada. Iya, artinya itu regulasinya memang ada. Ya memang di Tarjih yang berlatar belakang hukum itu kan kemarin agak terbatas ya. Almarhumah Bu Dewi Nurul misalnya ya, itu kan sarjana hukum. Tapi nggak ada kemudian Bu Istianah ya. Dulu juga pernah diisi keluarga masyarakat, nggak salah saya lihat tuh. Tapi belakangan kan dia tidak disetting di keluarga, jadi pertemuannya itu agak terbatas. Dia juga hukum. Ya sebenarnya kalau Pak Hairudin, Pak Ihsan itu sebenarnya juga dosen fakultas hukum kan, tapi mungkin lebih banyak konsentrasi di bidang hukum Islam. Ya, betul. Memang dengan kehadiran Pak Nur Ismanto di dalam Majelis Tarjih itu akhirnya kita dapat satu fatwa tetapi tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum Islam itu dalam Muhammadiyah itu ya hukum positif juga begitu. Iya. Kalau ketika di advokat itu kan berarti secara pure membahas tentang hukum yang ada di Indonesia begitu Ustadz ya, atau hukum secara umum. Tapi ketika kemudian diramu ke fatwa atau bahkan keputusan tarjih misalnya, atau buku-buku produk tarjih misalnya fikih lansia, fikih agraria, itu ada perbedaan nggak Ustadz ketika merumuskan hukum tersebut? Perlu penyelarasan yang ekstrim tidak? Ya, seingat saya itu ya produk-produk hukum nasional kita ini karena lahir dalam negara yang mayoritas beragama Muslim ya. Jadi produk-produk hukum nasional yang menggantikan produk-produk hukum kolonial dulu itu, meskipun sifat hukum kolonial pun sebenarnya memiliki universalitas. Ya namanya soal hak asasi, namanya soal kebebasan misalnya, atau sekarang demokrasi. Itu kan universal ya. Betul. Nah, kemudian hukum-hukum positif yang lahir pasca kemerdekaan itu tidak sedikit atau bahkan dominan diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, hanya saja mungkin ketika kita merumuskan fikih itu lalu ada penyesuaian dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Dan di dalam hukum sendiri itu juga mengenal
adanya asas untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Iya. Nah, jadi itu antara hukum positif dan hukum agama, fikih-fikih yang dirumuskan akhir ini, menurut saya tidak terlalu banyak pertentangan sebetulnya. Ya hanya mungkin lebih progresif, lebih modern ya, sebagaimana ciri Muhammadiyah, lebih berkemajuan lah cara melihat ke depannya gitu. Betul, keren sekali. Pak Nur Ismanto, ketika di Majelis Tarjih, ada gak sesuatu yang mengagetkan dalam artian, loh cara berpikirnya kok seperti ini? Dalam artian negatif atau positif, ada nggak yang tiba-tiba Pak Nur Ismanto tuh, wah kok seperti ini begitu? Apa nih? Kenapa nih seperti ini? Iya. Atau misalkan tentang fatwa nikah siri misalkan? Iya. Ya, itu memang agak beda ya, karena di dalam hukum nasional tidak mengenal adanya nikah siri ya. Itu kan hukum agama ya. Jadi yang tertuang dalam hukum positif kita atau dalam undang-undang kita nomor 174 ya, perkawinan pernikahan itu kan memang harus di hadapan pejabat, harus di catatan kenegaraan, sehingga kalau ada fenomena nikah siri yang itu diyakini berdasarkan sebuah nas, Quran hadisnya ada, ya itu bisa berisiko, bisa berisiko karena itu hukum positif kita, misalnya mengatur kaitan dengan siri itu, kalau itu dipenuhi secara agama, mungkin meminimalisir risiko, tapi tetap ada potensi. Betul. Jadi misalnya si suami itu mendapatkan izin dari istri, meskipun tidak melalui pengadilan agama, berarti kan dia merestui. Merestui itu potensi pelanggaran hukum positifnya menjadi tidak atau berkurang. Tapi kalau nanti si istri pertama itu berubah pikiran, persetujuan dulu itu dianggap nanti dia bilang terpaksa atau karena nggak enak, dia melaporkan suami melakukan perbuatan zina pada istri sirinya tadi, hukum negara kita itu bisa mengancam sebagai sebuah pelanggaran hukum. Karena ketika salah satu pihak dalam ikatan perkawinan berhubungan dengan orang lain, itu sudah dianggap perzinahan dalam hukum positif negara kita. Ya, maka itu yang mungkin KUHP baru ini juga seolah-olah itu masih menggunakan pengertian perzinahan sebagaimana hukum Belanda, yang intinya kalau salah satu terikat perkawinan, itu pihak yang dirugikan bisa melaporkan sebagai bentuk tindak pidana. Walaupun sifat deliknya aduan. Maka aduan tadi kalau si istri pertama menyetujui tidak mengadukan, nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba nanti mengadukan, ini tidak bisa dilokalisir. Gitu. Jadi si istri pertama, loh dia melakukan perzinahan dengan istri sirinya. Kalau dibawa ke ranah hukum positif, karena dia yang mengadukan juga, yang dirugikan yang berhak, itu bisa tidak bentuk kemungkinan jadi masalah hukum, bisa jadi potensi masalah hukum yang semulanya bisa dia merestui, apalagi sampai sembunyi-sembunyi. Itu pasti tidak ada penghalang untuk melaporkan gitu, tidak pidana. Secara agama mungkin kan katanya, tapi saya juga nggak tahu apakah agama itu ketika siri itu boleh nggak meninggalkan persetujuan istri pertamanya. Dalam agama ini ustadz muda ini ya. Tokoh tarjih lebih senior saat ini. Berarti memang fatwa Muhammadiyah tentang keharaman nikah siri itu memang sudah betul ya Ustaz, secara menurut pakar hukum. Ya kalau dari sisi hukum positif memang begitu. Makanya kalau saya dengar, saya baca di Muhammadiyah itu kan termasuk pernikahan pun harus dicatatkan kepada negara. Kan? Karena kalau tidak dicatatkan berarti itu kan tersembunyi. Nah, kalau tersembunyi itu potensi itu dianggap sebagai sebuah perzinahan. Tapi kalau dicatatkan berarti masuk catatan negara itu resmi, sehingga itu dia punya proteksi. Dari hukum positif pelanggaran hukumnya nggak ada. Jadi agama lebih menguatkan selaras dengan kebijakan hukum negara, dan itu mungkin aspek ketertiban dan kemaslahatnya. Begini Ustaz, ketika seseorang itu sudah terlanjur nikah siri dan sudah berlangsung misalkan 5 tahun, 10 tahun, gimana cara kedua pasangan ini biar diakui oleh negara? Apa harus ulang ijab kabul di KUA atau bagaimana prosedurnya kira-kira kalau yang sepengetahuan Pak Nur Ismanto? Walaupun belum menjadi pengalaman pribadi ya. Tidak dong.
Iya, iya. Jadi gini, prinsipnya kalau di hukum negara itu kan dimungkinkan siri. Jadi asas perkawinan itu monogami, Tuh. tapi pengecualiannya ada pengecualian boleh poligami, bukan satu-satunya. Ya, ya, ya. Prinsipnya adalah monogami, tapi ada punya. Untuk poligami itu akan dicatat oleh negara, khususnya Islam ya, karena di dalam non-Muslim kan tidak mengenal poligami Poligami, ya. Itu kan harus mendapatkan izin dari istri Iya. pertama, dan itu izin juga melalui pengadilan agama. Penetapan izin untuk poligami si laki-laki. Ya kalau sudah 5 tahun ya berarti harus ada dokumen untuk mengesahkan ingin poligami tadi ke pengadilan agama dengan membuktikan bahwa si istri sudah menyetujui. Bahkan mungkin dia bisa dihadirkan di pengadilan agama menyetujui bahwa suaminya untuk berpoligami. Oh, Nanti dengan adanya penetapan itu lalu dicatatkan di kantor urusan agama atau ada pernikahan poligami, setelah poligami. berarti tadi. tidak akad lagi dari awal ya? Ya bisa jadi itu dilakukan di kantor urusan agama sebagai pernikahan status poligami juga bisa. Oh ya. Artinya diulang misalnya, diulang Oh. pernikahan karena itu sudah KUA akan mencatat setelah adanya persetujuan atau dari penetapan pengadilan agama, baru kemudian apakah diulang lagi, mungkin ya lebih baik itu diulang. Oh, berarti itu nanti teknis di KUA aja ya Di berarti. KUA untuk pencatatan tadi sebagai Yang penting bukunya kan terbit nanti. Buku. yang penting ada niatan untuk agar pernikahan itu tercatatkan walaupun misalkan sudah nikah siri selama 5 tahun atau berapa bertahun-tahun. tahun, ya. Pengalaman ya? Enggak. Enggak ada pengalaman dong. Ustadz, pernah menerbitkan buku Ustadz? Kalau secara pribadi enggak, tapi kalau dimintai bahan tulisan bagian daripada Book chapter paling. buku, ya itu mungkin pernah ya. Ada buku PD jadi advokat. Oh, PD itu. jadi advokat walau sering dihujat, betul Ustadz ya? Ya, itu semacam biografi. Jadi itu sejarahnya begini. Saya sebagai orang di LBH itu kan sering dekat sama wartawan ya. Oh iya. Nah, berita-berita itu. Lalu ada salah satu wartawan yang kemudian saya juga sudah nggak di LBH, ketemu saya, nawarin, Pak Nur kalau saya tulis gimana biografi? Wah, kok nulis begitu? Saya kan belum saatnya, apalagi saya itu perannya apa untuk dijadikan semacam biografi. Nah, sebenarnya saya menolak, tapi dia karena ngejar-ngejar terus, akhirnya ya saya berikan keinginan beliau itu untuk menulis biografi saya. Jadi ya saya punya pandangan barangkali itu juga ada nilai edukasinya, minimal buat keluarga saya atau juga buat masyarakat, baik pengalaman saya dalam dunia profesi advokat, karena itu lebih saya tonjolkan pada kegiatan profesi advokat saya ya. Walaupun juga ada tentunya menyinggung kehidupan keluarga dan kehidupan aktivitas sosial lainnya kan itu. Ya. Tapi judulnya menarik Ustadz, PD jadi advokat walau sering dihujat. Itu apa Ustadz asbabun nuzulnya keluar Memang judul dulu itu? pas jadi advokat sering dihujat ya? Ya, jadi kalau advokat itu maknanya adalah pemberi bantuan hukum ya. Tapi advokat itu kan saya menjalankan itu setelah saya keluar dari LBH ya. Nah, di LBH itu dulu banyak sekali teror-teror gitu ya. Teror-teror, karena waktu Orde Baru itu kan tidak ada orang berani bicara, bahkan orang hanya rujukannya biasanya ke LBH. Orang lebih dibungkam, lebih ditindas gitu kan. Kalau kita, nah itu kita PD itu artinya harus percaya diri. Ini sebuah perjuangan, pengabdian yang mudah-mudahan ikhlas dapat ridho dari Allah. Iya. Jadi tidak mengenal istrinya takut, gentar, terlena atau berusaha tidak, walaupun itu profesi yang mudah tergelincir. Nah, jadi itu kita harus pede walaupun ibaratnya banyak rintangan tantangan. Sehingga ketika saya keluar dari LBH pun nilai-nilai yang di LBH itu saya pertahankan. Jadi supaya kita tidak lembek, tidak lemah, dan kita tetap strong untuk berjuang untuk keadilan. Jalan kebenaran. Insya Allah, Teror yang paling mencekam apa Ustadz? Iya, sebenarnya kalau setelah saya di LBH kadang-kadang masih terbawa ya. Saya tuh pernah terancam ya, di buku saya itu kan saya tulis juga mungkin. Saya pernah mau dibunuh. Hah? Mau dibunuh ya. Jadi Kasus apa itu Ustadz? ya kebetulan itu kemudian ada oknum polisi yang memeriksa tersangka yang kemudian tersangkanya meninggal. Ya. Nah, terus polisi itu kan akhirnya terkuak, diadili, dia dihukum karena dia konon itu suka juga melakukan kekerasan sampai menjalani hukuman pun tidak ditempatkan di Jogja. Ya. Karena takut nanti napi-napi itu
balas dendam. Dia di jalan hukumannya di Nusa Kambangan. Nah, sebelum itu ada isu Pak Nur ini ada katanya korban minta korban lagi katanya mau ngancam Pak Nur nyawanya gitu loh. Aduh. Terus apa kok nggak bilang sama itu? Ya paling Pak Nur udah siap-siap katanya. Sudah siap-siap diri Pak Mas. Nggak gentar Ustaz, Anda itu. Ya, saya kebetulan juga terilhami, bukan ilhami. Senior saya itu kan direktur LBH sebelum saya itu kan Pak Artijo Alkostar. Ya. Orangnya kecil tapi bernyali tinggi gitu ya. Jadi dia selalu bilang dan agamanya bagus. Kalau ada orang ngancam gitu katanya, kalau di atas tidak mengizinkan nggak usah khawatir. Jadi kalau mau ditembak mungkin pelurunya pun nggak bunyi. Kasarannya gitu kan. Dan saya juga beragama yakin juga kita ini kan dikawal dua pihak. Malaikat kita ini, malaikat gitu kan. Jadi kita yakin kalau semua itu tanpa izin Allah, tidak akan ada bisa terjadi. Jadi waktu saya mau dimulai ya, yang penting kita tidak terlalu melawan, tapi kita percaya diri aja, karena kita dilindungi kan gitu loh. Nah, jadi itu pernah mau dibunuh dan ya di pengadilan dia bawa gergaji gitu, baru itu keluar dari Nusa Kambangan, kantor kita dulu dilempar atau kita pernah dibilangi membela komunis, yang kayak gitu-gitu kan bukan yang ringan, tidak semua orang. Misalnya saya ngantar orang membantu untuk di dukun santet di Jawa Timur ya, di salah satu instansi militer dibilang, Bapak di sini saya injak-injak hukum nggak jalan katanya. Karena tertutup, atau Bapak nanti keluar kantor sini tabrak mobil selesai, ada urusan katanya. Ya kayak gitu, tapi malah justru menurut saya karena saya juga dari kecil udah berpengalaman organisasi di Muhammadiyah yang nggak percaya. Waktu kecil SMP training gitu kan kita ada Batra atau Mintra gitu, itu sudah sering tempat sini pindah ke sana karena sering dikejar-kejar militer. Jadi kadang-kadang istilahnya itu ada lalat hijau gitu. Lalat hijau itu tentara. Iya, jadi artinya kayak gitu. Saya udah terlatih gitu, ya. Apalagi sudah di LBH gitu. Ya, sampai sekarang juga kita nggak boleh tamak ataupun sombong atau apa, tapi yakin saja lah. Bahwa kita ini kalau memperjuangkan kebenaran, keadilan, ya mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan kalaupun terpaksanya misalnya kita harus berhadapan dengan itu jadi mengakhiri hidup kita, ya mudah-mudahan jihad dong atau syahid lah gitu ya. Barangkali kan begini Pak Nur, kalau ada ancaman begitu mungkin Pak Nurnya kuat. Bagaimana dengan kalau diancam itu keluarga? Responnya gimana itu? Ya kebetulan keluarga saya tidak terlalu banyak hal ya. Jadi saya pernah juga waktu misalnya kantor LBH itu dilempari, terus ada yang ke rumah, wartawan malam jam 1-2 nanyakan berita itu ya, keluarga saya ketika saya tidak merasa terbebani, tidak merasa gelisah atau apa ya, keluarga saya nyaman-nyaman saja gitu ya. Jadi yang penting Pak Nur tidak terlihat ketakutan, cemas. Keluarga juga santai aja. Ya mungkin saya nggak tahu kalau dia nggak bilang ya. Jangan-jangan. Tapi kan alhamdulillah selama ini ternyata tidak ada apa-apa, Wah, ya keren. saya mungkin juga keyakinan tadi lah. Saya kecil dalam lingkungan beragama, jadi saya sangat percaya bahwa ketauhidan, keimanan itu membuat kita percaya. Apa nilai-nilai itu yang ditanamkan ke keluarga, kayak nggak usah takut ada Allah di atas sana? Ya secara khusus tidak, tapi mungkin barangkali dia mengikuti jalan pikiran saya. Jadi artinya kalau saya kan misalnya gini, orang nggak usah takut miskin, semua kan di atas ada. Jadi kalau profesi advokat itu kan kita tidak punya gaji. Kita tidak punya gaji ya, jadi itu tidak sumbernya ketika ya mengalir saja lah gitu. Kita rezeki cuma ada yang ngatur. Gitu. Terus kemudian di samping secara ekonomi juga ya kita selalu berusaha untuk berbuat baik ya. Baik yang kita lakukan itu ya akan menebar kebaikan dan mungkin juga akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari pihak lain. Jadi kita hidup mengalir tapi dengan sebuah optimisme. Beberapa hal kita juga kadang tetap ada ya. Kekhawatiran, kecemasan itu manusiawi. Kita tidak sempurna. Tapi dengan beberapa pengalaman dan didikan dari keluarga orang tua saya, ya sampai saya pernah waktu zaman SMA ya, contoh kecil gitu ya. Saya juga
belajar bela diri walaupun kecil, untuk olahraga saja gitu, untuk olahraga ya. Tetangga saya masih saudara kok dia datang ke tempat itu belajar ilmu tenaga dalam tapi dalam tanda petik ada jarak jauh mistik. Oh iya kayak. Nah, saya sampai bilang gini, Pak, kan saya nonton, saya mukul kok kena terus, kok nggak bisa mental saya, kena. Oh, Bapak nggak emosi mukulnya, Mas waktu itu ya. Terus, ini besok ketemu aja Pak, pendekarnya dari Surabaya. Wah, mau ketemu gitu kan saya agak mikir toh, jangan-jangan nanti saya tanya ayah saya, Pak, di Al-Quran ada nggak sih ilmu gini-gini? Ayah saya tuh malah nggak berikan bekal. Kamu baca tulisan Pak Insinyur Sairul Alim nggak di harian masa kini? Intinya tentang ketauhidan. Jadi saya maunya minta ilmu kekebalan ayah saya yang sebagai orang nggak dikasih. Saya ketemu lalu pendekarnya tadi, setelah ketemu dia bilang gini, Pak, kalau Bapak bela diri bagus. Tapi kalau mau ngetes ilmu kita ini, harusnya seperti orang, maaf ya, ras diskriminasi ini, Tionghoa sasarannya, atau hewan gini. Jadi dia malah nggak nyoba tentang ilmu kebal, dia hanya menceritakan seperti itu. Alhamdulillah saya bilang ternyata. Jadi babak belur. Saya pikir kalau saya nanti kena, ya sudah risiko saya. Kalau nggak kena, biar meyakinkan orang bahwa ini sesuatu yang mungkin tidak perlu diteruskan. Ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ada nilai ketauhidan dan keimanan yang sejak kecil itu saya cocok. Saya misalkan malam keluar dari Jogja pulang ke Wonosari, saya pakai ilmu. Kalau nanti kan waktu itu sepi, banyak begal rampok ya. Saya cuma bilang kalau dibegal, belakang saya tadi patroli polisi loh. Saya cuma mau bilang gitu aja, padahal nggak ada. Supaya orang tadi nggak jadi gitu kan. Dia pakai akal gitu. Karena saya sendiri gitu. Pak Nur kan sebagai advokat ya, sebagai pengacara, pasti dong dari sejak awal profesi menjalani sebagai pengacara itu ada nyinyiran bahwa pengacara itu profesi untuk membela orang yang salah. Nah, tanggapan Pak Nur seperti apa? Betul. Di dalam undang-undang advokat, profesi advokat itu orang yang membela satu kasus apapun, mulai dari korupsi, mulai dari narkoba, mulai dari perkosaan, itu tidak boleh diidentikan dengan pihak yang dibela. Misalnya koruptor bukan berarti kita mendukung koruptor, setuju koruptor. Yang kita bela adalah kepentingan hukumnya, bukan perbuatan dia. Jadi itu kita memang tidak pungkiri. Banyak yang kemudian sering diolok-olok misalnya, wah ini membela korupsi, oh ini. Walaupun memang belakangan itu saya memilih dimungkinkan profesi advokat itu tidak menangani perkara-perkara tertentu. Saya terus terang tidak menangani perkara korupsi. Tidak pernah saya, diminta pun saya nggak mau. Narkoba saya juga nggak nangani misalnya. Ya paling enggak 2 itu kategori yang tidak saya tangani. Bukan berarti saya nolak uangnya, tapi memang hati nurani saya merasa tidak. Nah di dalam dunia profesi advokat itu ada boleh nolak 2 hal. 1, kalau tidak sesuai dengan hati nurani yang dia tidak punya kompetensi. Misalnya sesuatu yang tidak bidang. Jadi saya juga sejalan dengan agama kan. Kalau bukan ahlinya walaupun saya advokat, saya harus berjiwa besar. Sudah kita carikan advokat yang memiliki ilmu. Nah, kalau tidak sesuai hati nurani, kita nanti membela tidak maksimal, tidak all out kan. Kasihan dia nanti malah. Nah, lebih baik saya membatasi diri. Dan itu dimungkinkan bukan karena sebenarnya advokat tidak boleh diskriminasi, nggak boleh membeda-bedakan ini kejahatan atau bukan, ini orang mana, afiliasi. Tapi kalau kita sesuatu tadi bukan karena korupsi orang kecil nggak dibela, ketika besar dibela itu namanya diskriminasi. Tapi kalau nggak korupsi ya tidak semua narkoba, bukan karena bandar atau bukan itu pengedar pelaku. Nah, jadi itu di dunia advokat juga saya kira sejalan juga dengan nilai-nilai keislaman dan keagamaan yang saya jalankan profesi itu. Gitu. Berarti memang advokat itu bukan membela yang salah, tetapi membela kepentingan hukumnya. Dan seorang advokat juga punya hak untuk menerima atau menolak suatu kasus. Iya. Jadi itu asal ada parameternya yang jelas, bukan karena faktor ini orang miskin baru saya tolak, setelah orang kaya baru diterima, itu yang nggak boleh. Nggak boleh subjektif tadi Iya itu. Baik, menarik sekali ya obrolan kita dengan Ustadz Nur Ismanto dari perspektif hukum ya. Ini perspektif baru. Ustadz, kita masuk ke tanya jawab cepat Ustadz, pilih 1 atau 2. Pengacara atau dosen? Maksudnya? Memilih jadi pengacara atau memilih dosen? Ya. Iya, dua-duanya kalau boleh. Salah satu, Ustadz. Langsung jawab salah satu. Oh iya, harus satu ya. Milih ya namanya tidak milih ya. Tidak perlu ada argumen. Oke, baik. Pengacara. Pengacara.
Pidana atau perdata? Pidana, Formalitas hukum atau keadilan sosial? keadilan sosial, Pengacara korban atau tersangka? korban, Memaafkan atau melupakan? memaafkan, Tim tarjih atau tim advokat? tim advokat, Gunung Kidul atau Bantul? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, asal saya tempat tinggal saya Bantul, milih yang mana nih? Ragu Beda ya? tanya, beda ini mau milihnya. Gunung Kidul atau Bantul, Ustaz? Ya Gunung Kidul lah. Gunung Kidul. Menonton atau membaca? Nonton memang. Nonton. Messi atau Ronaldo? Ronaldo, tapi saya nggak begitu paham ya. Oke. Main bola ini. Makanan Jogja, gudeg atau sate kelatak? Gudeg. Gudeg. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz Nur Ismanto atas kehadirannya, dan bagi sobatmu semoga banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan dari kisah hidup kemudian pengalaman dari Ustadz Nur Ismanto. Sekian podcast pada kesempatan kali ini, saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.